Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Donny Talks. Kali ini saya akan membahas nasihat guru saya, Pak Jamil Azzaini, inspirator sukses mulia, kepada saya beberapa tahun yang lalu sebelum saya berangkat ke Jepang. Jadi waktu saya bertemu dengan beliau, dia mengatakan, Mas Doni ingat, sebagai seorang trainer, sebagai seorang wirausaha, kita harus memahami bahwa setiap orang itu ketika ingin melakukan sesuatu akan didorong oleh dua hal. Dua hal ini disebut dengan to be dan to have. Apa itu to be? To be adalah keinginan untuk menjadi sesuatu. Misal, Anda ingin menjadi seorang direktur, Anda ingin menjadi pengusaha sukses yang mendonasikan penghasilan Anda ke 1.000 anak yatim. Anda ingin menjadi seorang penulis buku bestseller. Nah, itu adalah to be. Sedangkan satunya, to have, adalah keinginan untuk memiliki. Misal, Anda ingin rumah yang besar, Anda ingin mobil sport, Anda ingin penghasilan misalnya minimal 50 juta per bulan, itu adalah to have. Antara to be dan to have ini sama-sama mendominasi keinginan manusia untuk beraktivitas. Lalu mana yang harus kita pilih ketika kita ingin melakukan aktivitas sesuatu? Kata Pak Jamil Azzaini, beliau mengatakan bahwa ingatlah, to have itu boleh dimiliki oleh siapapun. Seseorang boleh saja kaya, seseorang boleh saja punya harta berlimpah, seseorang boleh saja punya rumah mewah di mana-mana, mobil beraneka ragam jenis, silahkan. Tetapi yang perlu difahami, to have itu oke ketika menuju ke jangka yang pendek. Namun akan sangat berbahaya ketika to have dipakai sebagai tujuan jangka panjang. Anda tahu orang-orang yang berjas oranye di KPK, Anda juga tahu orang-orang yang merikut di tahanan karena korupsi, itu karena mereka mengejar to have. Mereka tidak mempedulikan to be. Nah, artinya apa? Apakah boleh kita punya to have? Boleh. Tetapi yang tidak boleh kita jadikan adalah to have menjadi pengendali atau arah hidup kita. To have menjadi visi hidup kita. Saya bekerja supaya saya bisa menghasilkan uang banyak. Saya bekerja supaya saya bisa punya rumah mewah. Hati-hati. Kenapa? Karena ketika orang fokus kepada to have, dia akan ingin selalu pekerjaannya dilihat orang, ingin selalu aktivitasnya dinilai dengan materi, dan selalu haus akan penghargaan dan pujian. Namun berbeda halnya kalau misalnya visi hidup kita, alur hidup kita, kemudi hidup kita dikendalikan oleh to be. Keinginan untuk menjadi bestseller, penulis, keinginan menjadi pengusaha yang sukses, itu akan menjadi bagus kalau misalnya kita menjadikannya dari arah to be. Kenapa? Karena ketika kita fokus pada to be, kita akan fokus pada proses. Kita akan fokus cara bagaimana supaya bisa menjadi penulis bestseller, cara supaya kita menjadi seorang pengusaha sukses. Artinya kita fokus kepada kinerja, kita fokus kepada prestasi, kita fokus kepada aktivitas, kita fokus kepada karya. Tahukah Anda bahwasanya kalau kita fokus kepada to be, maka yang namanya to have itu akan ngikut, itu akan nyusul, itu akan jadi bonus. Maka mulai sekarang, mulailah dan menjadikan to be sebagai pengendali hidup Anda. Jadikanlah to be sebagai bagian utama dari hidup Anda supaya hidup Anda penuh gairah, penuh semangat untuk beraktivitas sesuatu, dan Anda tidak akan peduli apakah kegiatan Anda dilihat atasan, ini mendapat pujian, ini mendapat reward, dan lain-lain. Anda akan mengoptimalkan diri Anda untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan ingat, nanti to have pasti akan menjadi bonus, akan menjadi reward tersendiri. Andai kata pun kalau misalnya Anda tidak mendapatkan reward sekarang, Anda masih memiliki tabungan energi positif, tabungan kebaikan yang nanti akan menjadi kemuliaan Anda kelak di hadapan Allah SWT.
Oke, itu adalah nasihat dari guru saya, Pak Jamil Azzaini. Terima kasih Pak Jamil sudah memberikan nasihat kepada saya yang luar biasa. Sampai ketemu di Doni Talks berikutnya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.